Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Akhtar Ramadan dengan NIM 22338029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas terkait proses pengecoran atau casting proses dari mata kuliah proses manufaktur dengan dosen pengampu Bapak Wada Afnison. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan terkait materi casting proses. Latar belakang. Manusia telah menggunakan logam untuk membuat berbagai produk sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu teknik awal yang digunakan adalah pengecoran logam dengan menggunakan cetakan dari tanah liat atau pasir. Teknik pengecoran logam terus berkembang seiring berjalannya waktu. Zaman perunggu dan besi tua adalah periode penting dalam sejarah pengecoran logam, di mana teknik pengecoran telah dipadukan dengan penggunaan logam-logam baru seperti perunggu dan besi. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam teknologi pengecoran logam, penggunaan mesin, teknik produksi massal, dan pengembangan logam baru, memperluas kemungkinan pengecoran logam dalam industri manufaktur. Peningkatan dalam pemahaman tentang sifat-sifat logam, pengembangan material yang lebih lama dan kuat, serta kemajuan teknologi dalam pembuatan cetakan dan mesin pengecoran semakin meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pengecoran. Kemudian definisi pengecoran. Proses pengecoran atau casting proses adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat, di mana proses pengecoran dapat menghasilkan produk yang sangat kuat dan tahan terhadap gesekan, karena mengalami perubahan fasa pada saat logam dicairkan dan pada saat logam didinginkan. Ada 4 faktor yang berpengaruh atau merupakan ciri dari proses pengecoran, yaitu yang pertama adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetakan. Yang kedua terjadi perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan dari logam dalam cetakan. Yang ketiga pengaruh material cetakan, dan yang keempat pembekuan logam dari kondisi air. Lalu selanjutnya yaitu pattern atau pola. Definisi pola yaitu pattern pada proses pengecoran casting merupakan cetakan yang digunakan untuk membentuk produk akhir dari logam cair atau bahan lainnya. Ini adalah bagian integral dari proses pengecoran yang memungkinkan pembentukan objek dengan detail yang presisi sesuai dengan desain yang diinginkan. Fungsi pola. Yang pertama yaitu membentuk rongga cetakan. Membentuk rongga cetakan yang menggunakan pola yang digunakan untuk membentuk rongga dalam cetakan, di mana logam cair akan dituangkan. Rongga ini akan memiliki bentuk yang sama dengan pola, dan oleh karena itu dengan komponen yang akan dicor. Lalu yang kedua, membantu dalam pembuatan cetakan. Pola membantu dalam proses pembuatan cetakan dengan memberikan bentuk dan struktur yang tepat untuk komponen yang akan dicor. Kemudian mengurangi kesalahan. Pola membantu mengurangi kesalahan dalam proses pengecoran dengan memastikan bahwa cetakan memiliki bentuk dan ukuran yang tepat. Lalu kemudian jenis-jenis pola. Yang pertama ada pola tetap atau permanent pattern. Yang kedua pola berubah, match plates. Yang ketiga pola berulang, copy and write patterns. Yang keempat pola cetak, print pattern. Dan yang kelima pola busur, sweep pattern. Yang pertama pola tetap. Pola tetap terdiri dari satu bagian dan digunakan untuk mencetak objek yang datar atau dengan kontur sederhana. Kemudian juga dibagi atas dua, yang pertama yaitu pola 2 dimensi dan juga pola 3 dimensi. Pola 2 dimensi pola lebih kompleks dengan detail 3 dimensi digunakan untuk mencetak objek dengan bentuk detail yang lebih rumit, sedangkan untuk pola 2 dimensi hanya satu bagian yang digunakan untuk mencetak objek yang datar dengan kontur sederhana. Kemudian pola berubah. Pola berubah terdiri atas match plate dan split pattern. Yang mana match plate yaitu pola yang terdiri dari dua bagian yang dipasangkan
dan digunakan untuk mencetak objek dengan rongga yang lebih kompleks atau dengan jumlah produksi yang lebih besar. Kemudian pola yang dapat dibagi yaitu split pattern, yang mana pola yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian terpisah untuk memudahkan proses cetakan dan pembuatan cetakan. Lalu pola berulang. Pola berulang terbagi juga menjadi dua, yaitu copy pattern dan drag pattern. Pola ini yang pertama copy pattern, pola yang digunakan untuk membentuk bagian atas cetakan, termasuk rongga atas dan bagian luar objek yang akan dicor. Kemudian drag pattern, yaitu pola yang digunakan untuk membentuk bagian bawah cetakan, termasuk rongga bawah dan bagian dalam objek yang akan dicor. Kemudian pola cetak. Pola cetak atau print pattern adalah pola yang dibuat dengan menggunakan teknik pencetakan 3D atau pencetakan lapis untuk mencetak pola secara langsung dari desain digital ke material cetakan. Kemudian pola busur atau sweep pattern. Sweep pattern yaitu pola yang digunakan untuk menciptakan objek dengan profil mendukung atau lengkungan dengan menyapu pola melalui jalur tertentu dalam cetakan. Kemudian toleransi pola atau pattern allowance yang terdiri dari Shinkage allowance, draft allowance, machining allowance, deformation allowance, dan shake allowance. Yang pertama, Shinkage allowance, yaitu penurunan volume selama proses pendinginan atau solidifikasi. Ini adalah sifat umum dari semua material. Besarnya Shinkage berbeda-beda antara setiap material, tapi setiap material pasti mengalami Shinkage. Untuk menghindari ini, pola dibuat lebih besar dari ukuran produk pengecoran yang diperlukan dengan bantuan shrink rule. Perbedaan antara ukuran pada aktual dan ukuran pengecoran yang diperlukan dikenal sebagai Shinkage allowance. Kemudian yang kedua, draft allowance, yang mana draft allowance adalah toleransi yang diberikan pada pola pengecoran untuk memudahkan proses pengeluaran pola dari cetakan pasir. Kemudian machining allowance. Machining allowance adalah toleransi yang diberikan pada pola pengecoran untuk memperbaiki permukaan dan akurasi pengecoran. Yang keempat, deformation allowance, yaitu toleransi yang diberikan pada pola pengecoran untuk mengkompensasi deformasi yang mungkin terjadi selama proses pengecoran. Kemudian shake allowance. Shake allowance adalah toleransi yang diberikan pada pola pengecoran untuk memudahkan proses pengeluaran pada cetakan pasir. Kemudian berikutnya yaitu molding sands atau pasir cetak. Definisi pasir cetak yaitu campuran dari beberapa bahan yang digunakan untuk membentuk cetakan atau inti dalam proses pengecoran logam. Pasir ini dicampur dengan air dan pengikat lainnya untuk membentuk cetakan yang kuat dan tahan lama. Bahan dasar yang digunakan dalam proses pengecoran untuk membuat cetakan, inti atau core, tempat logam, air cair dituangkan. Pasir cetak memiliki sifat khusus yang membuatnya ideal untuk pembuatan cetakan yang kuat, tahan terhadap tekanan, dan mampu menahan suhu tinggi. Pasir cetak adalah campuran dari beberapa bahan yang digunakan untuk membentuk cetakan, yang dicampur dengan air dan lainnya untuk membentuk cetakan yang kuat dan tahan lama. Kemudian komposisi pasir cetak. Yang pertama ada pasir silika atau silica sands, kemudian yang kedua bentonite clay, yang ketiga air, dan yang keempat agregat lain atau additif. Yang pertama pasir silika. Pasir silika adalah komponen utama pasir cetak. Biasanya merupakan jenis pasir yang paling banyak digunakan dalam industri pengecoran. Terbuat dari butiran silika yang tahan terhadap suhu tinggi, memberikan stabilitas struktural dan ketahanan terhadap tekanan yang diperlukan untuk membentuk cetakan. Kemudian ada bentonite. Bentonite adalah agen pengikat yang sering digunakan dalam pasir cetak. Digunakan untuk meningkatkan kelarutan pasir sehingga memudahkan pembentukan cetakan. Meningkatkan daya rekat butiran pasir, membantu mencegah keretakan cetakan selama proses pengecoran. Kemudian air. Air digunakan untuk mencampurkan pasir dan bentonite, membentuk cetakan dalam cetakan. Memainkan peran penting dalam membentuk kelembapan yang tepat dalam pasir cetak, yang penting untuk stabilitas dan kohesi cetakan. Kemudian agregat lain. Beberapa pasir cetak dapat ditambahkan dengan bahan tambahan seperti lempung, keramik,
bahan aditif lainnya untuk meningkatkan sifat cetakan atau memodifikasi karakteristik pasir cetak. Kemudian teknik pembuatan cetakan. Yang pertama yaitu pembuatan cetakan pasir, yang kedua pengecoran investasi, yang ketiga pengecoran tekanan tinggi, yang keempat pengecoran sentrifugal, dan yang kelima pengecoran tekanan rendah. Yang pertama, pembuatan cetakan pasir. Prosesnya yaitu pola produk akhir ditanam dalam pasir cetakan untuk membentuk cetakan. Tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu penempatan pola. Pola ditempatkan di dalam kotak cetakan dan pasir dipadatkan di sekitarnya. Yang kedua, pembentukan cetakan. Setelah pola dikeluarkan, rongga cetakan terbentuk di mana logam akan dicor. Kemudian yang ketiga, penyusunan cetakan. Bagian cetakan yang berbeda ditempatkan dan disusun untuk membentuk cetakan akhir. Keuntungan dari pembuatan cetakan pasir adalah relatif murah, fleksibel, dan dapat digunakan untuk produksi tunggal atau massal. Yang kedua yaitu pengecoran investasi, di mana prosesnya pola akhir dibuat dari wax atau bahan yang larut kemudian dilapisi dengan keramik atau bahan refraktori. Tahapannya yang pertama yaitu pembuatan pola wax. Pola akhir dibuat dengan menggunakan lilin atau bahan yang larut dalam air. Yang kedua, pembuatan keramik. Pola wax dilapisi dengan lapisan keramik melalui proses berulang hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Pemadatan dan pelepasan. Yang ketiga yaitu pemadatan dan pelepasan. Setelah lapisan keramik mengeras, pola wax dilelehkan atau larut meninggalkan rongga cetakan. Keuntungan dari pengecoran investasi ini yaitu presisi tinggi, permukaan yang halus dan cocok untuk produk dengan geometri kompleks. Yang ketiga yaitu pengecoran tekanan tinggi. Prosesnya logam cair ditekan ke dalam cetakan yang terbuat dari baja tahan aus dengan tekanan tinggi. Tahapannya yang pertama yaitu pemuatan logam cair. Logam cair dimasukkan ke dalam ruang cetakan. Kemudian penekanan logam cair ditekan ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi menggunakan ram atau piston. Yang ketiga yaitu kemudian pemisahan dan pendinginan. Setelah logam mengeras, cetakan dibuka dan produk akhir dipisahkan. Yang mana keuntungan dari pengecoran tekanan tinggi ini produksi massal, presisi tinggi, dan waktu siklus cepat. Yang keempat, pengecoran sentrifugal. Prosesnya yaitu logam cair dimasukkan ke dalam cetakan yang diputar dengan cepat menciptakan gaya sentrifugal yang mendorong logam ke dinding cetakan. Tahapannya yaitu pemuatan logam cair. Logam cair dimasukkan ke dalam cetakan yang diputar, kemudian rotasi cetakan diputar dengan kecepatan tinggi untuk menciptakan gaya sentrifugal. Kemudian pemisahan dan pendinginan. Setelah logam mengeras, cetakan dibuka dan produk akhir dipisahkan. Keuntungan dari pengecoran sentrifugal ini itu cocok untuk produk tabung atau silinder. Biayanya rendah dan sederhana dalam pelaksanaannya. Kemudian pengecoran tekanan rendah. Yang prosesnya logam cair dimasukkan ke dalam cetakan menggunakan tekanan rendah dari atas. Tahapannya yaitu pemuatan logam cair dimasukkan ke dalam cetakan yang terletak di bawah tangki penyimpanan logam cair. Kemudian pemberian tekanan, logam cair disuntikkan ke dalam cetakan menggunakan tekanan yang relatif rendah. Kemudian pendinginan dan pemisahan. Setelah logam mengeras, cetakan dibuka dan produk akhir dipisahkan. Keuntungan dari pengecoran tekanan rendah ini itu presisi tinggi, kurangnya porositas, dan kontrol yang baik atas pengisian cetakan. Lanjut ke core atau inti. Definisi core atau inti yaitu proses pengecoran adalah bagian cetakan yang digunakan untuk membentuk lubang atau fitur dalam produk yang tidak dapat dibentuk oleh pola saja. Mereka memungkinkan pembentukan rongga, saluran, atau lubang yang kompleks di dalam produk akhir. Ini yang disebut sebagai core dalam pengecoran. Kemudian fungsi core yang pertama itu membentuk lubang dan ruang hampa, di mana cores digunakan untuk membentuk bagian dalam produk yang memiliki lubang, saluran, atau fitur yang kompleks. Kemudian yang kedua yaitu memungkinkan geometri yang rumit. Dengan menggunakan cores, produk dengan geometri yang kompleks dapat dicor dengan akurat. Kemudian jenis-jenis core. Yang pertama ada cores pasir, kedua ada cores logam, yang ketiga ada cores keramik. Cores pasir yaitu cores yang terbuat dari campuran pasir dan pengikat seperti bentonit,
Mereka sering digunakan untuk membentuk lubang dan saluran yang sederhana. Yang kedua, kors logam. Kors logam dibuat dari logam atau paduan logam yang tahan panas, seperti baja atau besi cor. Mereka digunakan untuk membentuk lubang atau fitur yang kompleks dan presisi tinggi. Kemudian, kors keramik. Terbuat dari bahan keramik yang tahan panas dan cocok untuk produk dengan permukaan halus dan detail. Kemudian lanjut ke core print. Core print adalah teknologi yang muncul dalam industri manufaktur, khususnya dalam proses pengecoran logam. Ini merupakan inovasi yang memanfaatkan pencetakan 3D untuk membuat inti cetakan atau cores dengan presisi tinggi dan kompleksitas geometri yang lebih baik. Konsep dari core print yang pertama yaitu penerapan pencetakan 3D. Core print menggunakan teknologi pencetakan 3D atau 3D printing untuk membuat inti cetakan. Kemudian yang kedua, presisinya tinggi. Teknologi pencetakan 3D memungkinkan pembuatan inti dengan presisi tinggi dan detail geometri yang rumit. Lalu keuntungan dari core print ini yang pertama yaitu presisi dan akurasi. Teknologi pencetakan 3D memungkinkan pembuatan inti dengan presisi dan akurasi tinggi, menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian yang kedua, fleksibilitas desain. Dengan core print, desain inti cetakan bisa lebih fleksibel dan kompleks, memungkinkan pembentukan produk dengan fitur-fitur yang lebih rumit. Kemudian waktu dan biayanya, penggunaan core print ini mengurangi waktu dan biaya produksi dibandingkan metode konvensional pembuatan inti cetakan. Lanjut yang berikutnya yaitu gates, runners, dan risers. Yang mana definisi dari gates, runners, dan risers ini merupakan bagian integral dari proses pengecoran logam yang bertujuan untuk mengalirkan logam cair ke dalam cetakan dan mengkompensasi penyusutan serta kehilangan logam selama proses pengecoran. Yang pertama, gates. Gates berfungsi sebagai bagian dari cetakan tempat logam cair masuk ke dalam rongga cetakan. Posisinya yaitu biasanya ditempatkan di bawah atau samping cetakan. Desain gates ini harus memastikan distribusi logam yang merata ke dalam cetakan untuk menghindari kekurangan logam atau porositas. Ukuran dan bentuk gates ini harus disesuaikan dengan jenis produk yang akan dicor serta karakteristik logam yang akan digunakan. Kemudian runners. Fungsinya yaitu saluran yang mengarahkan logam cair dari pembuat logam atau pompa atau corong ke gates. Distribusi logamnya, runners bertanggung jawab untuk mendistribusikan logam cair secara merata ke setiap bagian cetakan. Kemudian desain runners ini harus memperhitungkan aliran logam yang mulus dan tekanan yang sesuai. Ukuran dan bentuk runners harus dipilih untuk mengoptimalkan aliran logam dan mencegah terjadinya turbulensi. Lanjut yang ketiga yaitu risers. Risers adalah bagian dari cetakan yang berfungsi untuk menampung logam tambahan yang akan mengisi kekosongan akibat penyusutan dan kehilangan logam selama proses pengecoran. Risers membantu mengkompensasi penyusutan logam dan menghindari kekurangan logam pada produk akhir. Risers harus dirancang dengan ukuran yang cukup untuk menyimpan logam tambahan yang diperlukan dan menghindari terjadinya porositas pada produk akhir. Risers ditempatkan di dekat bagian-bagian yang cenderung mengalami penyusutan atau kekurangan logam. Kemudian peran gates, runners, and risers. Yang pertama yaitu kualitas produk akhir, di mana desain yang tepat dari gates, runners, dan risers sangat penting untuk memastikan kualitas produk akhir yang memenuhi spesifikasi. Kemudian efisiensi pengecoran. Gates, runners, dan risers yang dirancang dengan baik akan meningkatkan efisiensi proses pengecoran dan mengurangi jumlah limbah. Kemudian menghindari kekurangan logam. Gates, runners, dan risers membantu menghindari terjadinya kekurangan logam atau porositas pada produk akhir. Kemudian berikutnya yaitu kupola. Definisi kupola yaitu jenis tungku yang digunakan dalam industri pengecoran untuk mencairkan logam dengan metode peluburan terbuka. Ini adalah salah satu metode tertua dan paling umum dalam proses pengecoran logam. Kemudian fungsi kupola. Yang pertama, kupola berfungsi sebagai tungku peluburan logam yang menghasilkan logam cair dalam jumlah yang besar.
Kemudian yang kedua, ini digunakan untuk mencairkan logam yang keras dan memiliki titik leleh tinggi seperti besi, tuang, atau baja. Kemudian konstruksi dari kupola. Yang pertama yaitu struktur umum. Yang kedua material konstruksi. Yang ketiga komponen penting. Yang keempat refraktori dan lapisan pelindung. Yang kelima sistem pendinginan. Dan juga yang keenam desain khususnya. Yang pertama yaitu struktur umum. Struktur umumnya terbagi menjadi dua, yaitu ada tabung vertikal dan dasar tahan api. Tabung vertikal kupola umumnya memiliki struktur tabung yang tinggi, biasanya terbuat dari baja yang tahan api dan kuat. Kemudian bagian bawah kupola dilapisi dengan bahan yang tahan api terhadap suhu tinggi yang dihasilkan selama proses peleburan. Kemudian material konstruksi. Material utama yang digunakan dalam konstruksi kupola adalah baja tahan api yang mampu menahan suhu tinggi yang diperlukan untuk mencairkan logam. Beberapa bagian kupola mungkin juga dibuat dari beton tahan api, terutama pada bagian dasar. Kemudian komponen penting. Ini adalah pintu di bagian atas kupola yang digunakan untuk memasukkan bahan bakar, yaitu yang pertama itu saluran masuk atau charging door, yang kedua yaitu saluran keluar atau tapping hole. Jadi saluran masuk ini adalah pintu di bagian atas kupola yang digunakan untuk memasukkan bahan bakar dan bahan baku seperti batu, bara, dan logam padat. Kemudian saluran keluar, yang mana ini adalah lubang di bagian bawah kupola yang digunakan untuk mengekstrak logam cair yang telah mencair dari kupola. Kemudian refraktori dan lapisan pelindung. Refraktori merupakan bagian dalam kupola yang dilapisi dengan bahan refraktori yang tahan api, seperti tahan api tinggi atau batu bata tahan api, untuk melindungi struktur baja dari suhu tinggi. Beberapa bagian kupola mungkin juga dilapisi dengan lapisan pelindung tambahan, seperti refraktori berbasis silika atau alumina, untuk meningkatkan daya tahan terhadap suhu tinggi dan keausan. Kemudian sistem pendinginan. Sistem pendinginan kupola dilengkapi dengan water jacket di sekitar bagian atas atau samping kupola untuk mendinginkan struktur baja dan mencegah overheat. Lalu desain khususnya, kupola biasanya dilengkapi dengan sistem ventilasi yang mengatur aliran udara dan pembuangan gas buang yang dihasilkan selama proses peleburan. Desain kupola juga mempertimbangkan pengaturan sistem bahan bakar, termasuk sistem pengumpanan batu bara dan pengaturan yang tepat dari ventilasi udara. Kemudian operasi kupola. Operasi kupola terdiri dari yang pertama persiapan, yang mana sebelum operasi dimulai, tungku kupola diperiksa untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik dan bahwa tidak ada kebocoran atau kerusakan pada struktur. Kemudian bahan bakar padat seperti batu bara dimuat ke dalam saluran masuk kupola melalui pintu pengisian. Bahan baku padat seperti besi tua atau scrap logam dimasukkan ke dalam tungku melalui pintu pengisian atau lubang. Kemudian yang kedua yaitu pemanasan. Bahan bakar padat dibakar di dalam tungku kupola, menghasilkan panas yang diperlukan untuk memanaskan tungku. Proses pemanasan berlanjut hingga tungku mencapai suhu yang cukup tinggi untuk mencairkan logam yang dimasukkan ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, pencairan logam. Setelah tungku mencapai suhu yang cukup tinggi, logam padat dimasukkan ke dalam tungku melalui lubang pengisian atau saluran masuk. Logam padat dilebur dan dicampur dengan logam lain atau bahan tambahan yang diperlukan untuk mencapai komposisi yang diinginkan. Lumpur dan slag yang terbentuk selama proses peleburan dihilangkan dari permukaan logam cair sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian yang keempat, penuangan logam. Cetakan untuk produk akhir dipersiapkan dan ditempatkan di lokasi yang sesuai untuk menerima logam cair. Tungku kupola diposisikan di atas atau dekat dengan cetakan dan lubang penampung di bagian bawah tungku dibuka. Kemudian, logam cair dituangkan dari tungku ke dalam lubang penampung dan kemudian dialirkan ke dalam cetakan melalui sistem gates dan runners. Lalu yang kelima, penyelesaian. Setelah logam cair dituangkan ke dalam cetakan, proses pendinginan dimulai. Logam akan mendingin dan mengeras di dalam cetakan, menghasilkan produk akhir. Setelah produk akhir mengeras sepenuhnya, cetakan dibuka dan produk akhir dihapus. Cetakan lama harus dibersihkan dan dipersiapkan untuk siklus pengecoran berikutnya.
Lanjut, berikutnya yaitu cacat pengecoran atau casting defects. Casting defects adalah ketidaksempurnaan atau kerusakan yang terjadi pada produk pengecoran logam akibat proses pengecoran yang tidak ideal. Defek-defek ini dapat mempengaruhi kualitas, kekuatan, dan penampilan produk akhir. Jenis-jenis dari casting defects. Yang pertama, kekurangan pencairan. Kekurangan pencairan, porositas, yang mana lubang-lubang kecil atau pori-pori yang terbentuk dalam produk akhir akibat gas yang terperangkap selama proses pendinginan. Kemudian kavitasi, lubang-lubang kecil atau bolong-bolong pada permukaan produk akhir yang disebabkan oleh pergerakan logam cair saat pendinginan. Kemudian yang kedua, kekurangan pengisian. Kekurangan pengisian, yang mana bagian cetakan yang tidak terisi sepenuhnya dengan logam cair menyebabkan kekosongan pada produk akhir. Kemudian kekurangan logam, sambungan yang tidak lengkap antara dua arus logam yang mengalir ke arah yang berlawanan selama pengisian cetakan. Yang ketiga, kekurangan penyusutan. Retakan penyusutan, retakan yang terbentuk saat logam mengeras karena penyusutan yang tidak merata atau terlalu cepat. Kemudian retak panas, retakan yang terjadi pada saat pemadatan logam akibat stres termal yang tinggi. Kemudian yang keempat, kekurangan pola. Retakan pola, retakan yang terbentuk pada pola cetakan akibat pemilihan material yang tidak tepat atau desain yang buruk. Banyaknya pasir, partikel pasir atau serbuk yang terperangkap di dalam produk akhir karena kurangnya pemadatan pasir cetakan atau penetrasi pasir ke dalam cetakan. Kemudian kekurangan pemotongan yang terdiri dari flash dan bur. Flash, sisa logam yang menempel pada produk akhir di sisi cetakan yang harus dipotong atau dibersihkan setelah proses pengecoran. Kemudian bur, tepi yang tajam atau kekerasan yang terbentuk pada produk akhir yang perlu dihilangkan atau diratakan. Yang keenam, kekurangan perawatan. Dari tingkat pengikisan dan kehilangan dimensi. Tingkat pengikisan atau penurunan ketebalan produk akhir karena gesekan dengan aliran logam cair atau pasir cetakan. Kehilangan dimensi, produk akhir yang tidak sesuai dengan dimensi atau toleransi yang diinginkan karena kesalahan dalam proses pengecoran. Kemudian penyebab umum dari defek. Yang pertama, proses pengecoran yang tidak tepat. Suhu tekanan, kecepatan, pengisian, dan waktu solidifikasi yang tidak optimal dapat menyebabkan berbagai jenis defek. Kedua, kualitas material. Kualitas bahan baku termasuk logam dan pasir cetakan dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya defek. Ketiga, desain cetakan dan pola yang buruk. Desain cetakan atau pola yang tidak tepat atau rusak juga dapat menyebabkan defek pada produk akhir. Kemudian solusi dari terjadinya cacat pengecoran atau casting defect ini, yang pertama yaitu pemantauan proses. Pemantauan yang cermat selama proses pengecoran dapat membantu mendeteksi dan mencegah defek. Kemudian yang kedua, perawatan cetakan dan peralatan. Perawatan rutin pada cetakan, pola, dan peralatan pengecoran dapat membantu mencegah terjadinya defek. Yang ketiga, pengaturan proses yang tepat. Pengaturan yang tepat dapat dari parameter pengecoran seperti suhu, tekanan, dan kecepatan pengisian sangat penting untuk menghindari defek. Lalu berikutnya, die casting. Die casting adalah salah satu metode pengecoran logam yang menggunakan cetakan khusus yang disebut die untuk membentuk produk akhir dengan presisi tinggi. Proses ini umumnya digunakan untuk volume produksi yang besar dan menghasilkan produk dengan detail yang rumit. Proses die casting yang pertama yaitu pengumpanan, di mana logam cair dilelehkan dalam tungku dan kemudian dimasukkan ke dalam tabung penyuntik. Kedua, injeksi, yang mana logam cair disuntikkan dengan tekanan tinggi ke dalam cetakan die yang berisi logam cair disuntikkan dengan tekanan tinggi ke dalam cetakan die yang berisi rongga produk yang diinginkan. Ketiga, pemadatan. Logam cair dipadatkan dan diatur dalam bentuk akhir produk dengan bantuan tekanan yang diterapkan oleh mesin pengecoran. Jenis-jenis dari die casting. Yang pertama, die casting tekanan tinggi, di mana proses ini menggunakan tekanan tinggi untuk menekan logam cair ke dalam cetakan die. Kemudian die casting tekanan rendah, proses ini menggunakan tekanan yang lebih rendah untuk menekan logam cair ke dalam cetakan die. Kemudian gravity die casting, di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan die menggunakan gaya gravitasi tanpa menggunakan tekanan tambahan.
Kemudian prinsip kerja dari die casting. Pertama, persiapan pola dan cetakan. Pola cetakan terbuat dari logam atau plastik disiapkan sesuai dengan desain produk yang akan dicor. Cetakan die yang terdiri dari dua bagian, cavity dan core, juga dipastikan dengan presisi tinggi untuk membentuk rongga yang sesuai dengan pola. Kemudian persiapan bahan baku. Logam yang akan dicor dilelehkan dalam tungku hingga mencapai suhu yang tepat. Logam cair ini kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan die menggunakan tekanan yang tinggi. Ketiga, yaitu injeksi logam cair. Logam cair yang dilelehkan diinjeksikan ke dalam rongga cetakan dengan tekanan tinggi melalui saluran masuk dan gerbang. Saluran masuk yang itu runner dan gerbang gates yang telah ditentukan. Kemudian tekanan tinggi memastikan bahwa logam mengisi rongga cetakan dengan cepat dan merata. Kemudian pendinginan dan pembekuan. Keempat, setelah logam terisi sempurna dengan rongga cetakan, pendinginan cepat dilakukan untuk membekukan logam cair menjadi bentuk yang padat. Kemudian pembekuan yang cepat penting untuk menghasilkan produk dengan struktur dan kekuatan yang baik. Yang kelima, pembukaan cetakan dan pemisahan produk. Setelah logam mengeras, cetakan die dibuka dan produk akhir dipisahkan dari cetakan. Produk akhir kemudian dikeluarkan dari rongga cetakan dengan hati-hati tanpa merusak geometri atau detailnya. Yang keenam, pemurnian dan penyelesaian. Produk akhir mungkin memerlukan proses pemurnian tambahan seperti pemotongan flash atau penghalusan permukaan. Setelah itu produk akhir siap untuk pengujian kualitas dan penyelesaian akhir seperti pengecatan atau pelapisan. Baik, pada materi casting proses ini dapat disimpulkan bahwa pengecoran merupakan salah satu teknik utama dalam industri manufaktur yang memungkinkan pembuatan berbagai produk logam dan bentuk ukuran yang lebih kompleks. Kemudian ada berbagai jenis proses pengecoran termasuk pengecoran pasir, die casting, investasi, dan banyak lagi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan aplikasi spesifikasinya. Pola cetakan dan komposisi pasir cetak merupakan bagian penting dalam proses pengecoran yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik produk akhir. Prinsip-prinsip dasar pengecoran seperti injeksi logam cair ke dalam cetakan dan pendinginan produk akhir merupakan inti dari setiap proses pengecoran. Perawatan dan pemeliharaan cetakan serta peralatan pengecoran sangat penting untuk memastikan kualitas produk yang konsisten dan umur cetakan yang panjang. Kemudian proses pengecoran memungkinkan produksi massal dengan kualitas yang tinggi dan presisi yang baik, sehingga menjadi pilihan yang populer untuk berbagai aplikasi industri. Seiring dengan perkembangan teknologi dan material, proses pengecoran terus mengalami inovasi untuk meningkatkan efisiensi, presisi, dan kualitas produk akhir. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kejanggalan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.